administrasi kependudukan di dunia usaha, dunia pendidikan, di pemerintahan sangat penting sekali, seperti kartu tanda penduduk, akte lahir, akte catatan sipil, dan lain sebagainya. Provinsi Lampung ini dari waktu ke waktu terus berkembang. 15 kabupaten kota terus tumbuh dan berkembang. Kita ingin mengetahui apakah semua masyarakat Lampung ini terlayani dengan baik administrasi kependudukannya, apakah sudah terekam, sudah memiliki KTP elektronik, apalagi di 2020 Provinsi Lampung, 8 kabupaten kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Nah, kita ingin mengetahui seperti apa administrasi kependudukan di daerah ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Provinsi Lampung. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, bersama kita hari ini sudah hadir Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saifullah. Kita akan berbincang tentang administrasi kependudukan di Provinsi Lampung. Apa kabar, Pak Ahmad? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana administrasi kependudukan kita di Provinsi Lampung ini? Monggo. Baik. Terima kasih untuk Kupas Tuntas Televisi. Bahasanya pada hari ini kita menayangkan tentang administrasi kependudukan, ya, karena berkaitan dengan tadi disampaikan akan ada 8 daerah yang melaksanakan pilkada di Provinsi Lampung ini. Berkaitan dengan hal itu, seperti tadi disampaikan, adanya perkembangan penduduk dengan tiap tahun. Memang apabila penduduk ini dalam keadaan angka kematiannya kecil, kemudian angka kelahirannya tinggi, maka itu akan tinggi. Secara tidak langsung jumlah penduduk akan meningkat. Namun kita punya data kependudukan yang setelah dibersihkan, artinya DKB, data bersih, data bersih yang datang ya setelah divalidasi oleh Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil. Maka angka dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan sekarang sampai 2019 ini mengalami penurunan. Tiap-tiap daerah itu ada yang sepertinya 200.000, seperti Mesuji dengan Lampung Selatan. Memang itu dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena pada tahun 2018 akhir sudah ada surat edaran dari Mendagri yang ditandai oleh Pak Dirjen, di mana yang dari tahun 2016 belum melakukan perekaman sampai dengan 8 tahun itu belum merekaman, maka diblokir. Oke. Ya, data kependudukan diblokir. Maksudnya apa? Supaya mereka pada saat bertransaksi kemudian mereka belum melakukan perekaman, mereka transaksi, maka tidak bisa. Akhirnya mau tidak mau mereka mendaftarkan diri. Jadi diblokir ini maksudnya bukan dihilangkan dulu, tapi diblokir data kependudukannya. Kemudian setelah mereka melakukan perekaman, maka akan diaktifkan kembali. Nah, data ini akan masuk menjadi jumlah yang fix, yang valid gitu. Kemudian kenapa juga sepertinya kemarin ada penurunan secara angka? Ya, kalau mungkin perkembangan bisa saja karena mungkin tadi bagus angka pertumbuhan penduduk, kemudian angka kematian kecil, itu akan berkembang. Tetapi secara data pendudukan menjadi menurun karena data-data yang lama, mungkin ada perkembangan daerah, pemekaran daerah, ini yang menggunakan data-data masih di dalam server SIAK, artinya sistem informasi administrasi kependudukan
yang hanya dimiliki oleh kabupaten masing-masing. Setelah pada tahun 2012 diadakan perekaman KTP elektronik, nah itulah data itu masuk ke pusat seluruhnya. Jadi data-data orang yang lama, mungkin yang bekerja di luar negeri sampai dengan sekarang pulang, di daerah mungkin ada, tetapi mungkin saja mereka sudah pindah kewarganegaraan, atau mungkin mereka pada waktu pulang tidak di Lampung lagi, mereka pindah ke provinsi yang lain. Waktu melakukan perekaman, mereka menjadi penduduk provinsi lain, tapi mereka tidak melapor pada saat itu. Yang akhirnya di data daerah kita masih ada, di data base secara validasi bersih, data bersih di pusat itu ada dia. Nah, pada saat nanti dia datang kemari lagi minta diterbitkan KTPL Bandar Lampung, dia tidak bisa lagi karena dia mungkin sudah pindah. Tapi data penduduknya, nah inilah yang dibersihkan, mulai dibersihkan. Artinya setelah masuk seluruh data-data masuk ke sana, contoh begini, data sesuai dengan SIAK daerah tadi ya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Ada berapa pesawaran? Ada 150.000 di data yang awal. Dikirimlah data tersebut ke pusat. Kemudian ada nama, persamaan nama, tempat tanggal lahir, atau NIK pada saat waktu mereka melakukan perekaman di daerah lain, itu akan dibersihkan. Ini hilang. Ini akan berkurang. Nah, ini Pak Ahmad, kita ini kan di Provinsi Lampung ini ada 15 kabupaten kota. Ya. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, tentu segala sesuatu, baik perencanaan pembangunan maupun program dari pemerintah, itu kan berbasis data kependudukan. Nah, sampai sekarang di 2019 ini, berapa sebenarnya jumlah penduduk di daerah Provinsi Lampung ini? Kemudian mengenai perekaman EKTP, sampai sejauh ini sudah berapa persen yang sudah terekam masyarakat kita di daerah Provinsi Lampung? Jumlah penduduk saat ini di Provinsi Lampung ini secara jumlah data bersih itu kita mendapatkannya per semester. Jadi pelayanan di daerah pada waktu perekaman itu dibersihkan oleh pusat, kemudian kembali lagi ke provinsi dan kembali lagi ke kabupaten. Untuk jumlah penduduk juga seperti itu. Jadi jumlah penduduk untuk Provinsi Lampung saat ini kurang lebih 9.044.000. Ada 9.044.000. Ada berapa ratusnya kecil lah orang, hal seperti itu. Kemudian karena ini berkaitan dengan angka, kita tidak boleh asal. Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwasanya untuk jumlah ini ya yang sudah merekam perekaman. Sudah perekaman KTP elektronik. Iya. Jadi jumlah perekaman untuk di kita sekarang ini kalau sudah totalnya sudah kurang lebih 94%. 94%. Itu dari wajib KTP. Bukan dari jumlah penduduk, tapi dari jumlah KTP. Ini dari 9.044 penduduk, 962 orang itu jumlah penduduk. Ini terdiri daripada laki perempuan. Untuk yang wajib KTP-nya sampai dengan tanggal 30 Juni. Ini data bersih, itu ada 6.508.825 orang. Berarti itu yang 17 tahun ke atas yang wajib KTP. Sampai dengan akhir ya Juni ya. Itu. Kemudian perekaman KTP sampai Juni ini kita sudah 5.961. Jadi sudah 92, dan kalau kemarin dengan Juli kita sudah cek, karena ini memang tidak dibuat karena harusnya nanti ini dalam minggu ini itu kita sudah 94%. Berarti tinggal 6% lagi. Tinggal 6%, dan ini sebetulnya untuk Lampung dengan kondisi geografis yang luas ya. Contoh di Lampung Tengah bagaimana kondisi geografis ke kampung-kampung yang sangat dalam, kemudian pesisir barat ada Tamling yang berbatasan dengan Tanggamus, itu memang sulit dijangkau. Kemarin sudah ada laporan dari peserta kami, ada BIMTEK, kebetulan ada kepala bidangnya, Dabduk yang melaksanakan untuk pendaftaran penduduk itu, mereka menyampaikan, saya bilang, kenapa angka dari tahun 2012
sampai 16 akhir itu signifikan kita mencapai 60%. Tapi dari 2017 sampai 2019 ini kok bisa 20-an sekian persen? Harusnya di atas 30%, saya sampaikan begitu. Memang pada waktu awal datang perekaman kan karena semua orang yang ada di kota semua merekam. Nah inilah yang sekarang ini masih yang di kampung-kampung nih, yang di atas gunung belum turun karena alasannya dengan kerja nggak sempat. Ini yang tapi dengan 6% ini sudah syukur alhamdulillah ini termasuk yang kerjanya. Capaiannya Ya, sudah bagus. sudah bagus, Gitu. sudah bagus. Ya. Nah ini mungkin Pak Ahmad, ada nggak deadline-nya atau batas waktunya Ya. untuk perekaman ini? Sampai kapan ini akan diselesaikan? Itu mungkin yang pertama. Kedua, ini kan mungkin banyak orang yang sudah merekam, gitu. Banyak warga yang sudah merekam, tapi mereka belum menerima fisik KTP elektroniknya, gitu. Atau bahkan mungkin ada yang lebih dari 1 kali, 2 kali sudah merekam, tapi KTP elektroniknya belum jadi-jadi. Nah sementara ini kan perekaman itu ada di masing-masing kabupaten kota. Supervisi dari Capil provinsi sendiri dengan kabupaten kota seperti apa? Ya. Jadi begini, kalau untuk deadline mengenai perekaman itu pasti tidak akan, karena kan angka pertumbuhan wajib KTP tiap hari bertambah. Oke. Ya kan? Jadi kita tidak cuma tanggal sekian atau akhir tahun ini harus semuanya merekam. Setelah itu tidak ada lagi. Itu tidak mungkin karena angka tetap. Hanya sekarang kita mempertahankan pencapaiannya. Maksudnya begini. Kalau angka pertumbuhannya dia 2%, artinya secara angka wajib KTP 17 pemula itu kita pertahankan. Di angka 98% ini kita pertahankan terus sepertinya. Kalau untuk perekaman daerah itu sudah ada yang sampai 100%. Sudah ada yang selesai. Malah lebih. Iya, sebetulnya karena gini, angka penduduk itu kan per semester. Ya kan? Sementara pada waktu perekaman itu dari 3 bulan sebenarnya sekarang bertanya nih, 3 bulan berikutnya. Kan ada yang udah 17 tuh. Oke. Ya kan 17 jumlah penduduknya di angka 100.000, padahal setelah dihitungnya kan sudah ada ya 110.000 kan. Nah, yang sudah merekam sudah 105.000. Itu data daerah. Tapi secara data bersih tidak mungkin. Karena tadi itu mungkin ada data ganda. Nah, itu jadi deadline untuk perekaman itu tidak ada. Terus hanya kita mempertahankan bagian pencapaian angka perekaman. Kemudian tadi yang disampaikan berkaitan untuk sinergitas kita dengan kabupaten kota untuk pelaksanaan kita sebagai supervisi. Perekaman ini kita laksanakan dengan jemput bola di daerah-daerah. Bagaimana karena di yang terpencil itu mereka melakukan jemput bola datang dengan mobil-mobil pelayanan. Dengan mobil pelayanan. Dan alhamdulillah dari beberapa kepala daerah di Provinsi Lampung ini sudah ada yang menyediakan kendaraan-kendaraan secara lengkap ya. Jadi alatnya di dalamnya ada, tetapi memang tidak bisa secara online. Artinya kadang-kadang di daerah sana untuk BTS-nya tidak ada, jaringan tidak ada, akhirnya direkam secara offline, nanti datang kembali ke Disduk Capil, besoknya baru kita kirim ke pusat. Nah, KTPL pada saat kita setelah pileg kemarin, pilpres, pileg, dan pilgub, itu kita sudah penuhi. Malah yang sebelum-sebelumnya, yang dalam keadaan PRR, namanya print ready record, itu kan artinya sudah merekam nih, sudah bisa dicetak, tapi karena waktu itu ada kendala di KTPL, waktu 2018 kemarin sampai dengan akhir sudah terpenuhi. Malah kayak seperti di kota ini sudah diantar, di kabupaten lain sudah diantar ke kecamatan-kecamatan, camat yang mengantarkan kepada masyarakatnya. Jemput bola. Iya, itu, dan memang itu sudah diperintahkan oleh Pak Dirjen. Jadi waktu itu ada betul-betul pengadaan belangko dan sebar seluruh Indonesia termasuk Lampung sudah. Nah, kebetulan saat ini kondisi belangko di pusat dalam keadaan terbatas. Maka dikeluarkan kembali perintah dari Pak Dirjen itu adalah keluarkan suket sambil menunggu pengadaan belangko. Insya Allah 2020 seperti disampaikan oleh Pak Dirjen, pengadaan belangko akan normal kembali. Nah, yang suket-suket ini nanti kita akan tukar kembali dengan belangko secara fisiknya. Tapi karena sekarang 2019 dengan kemarin karena ada perubahan
pemekaran wilayah, kemudian kecamatan berganti. Nah ini yang akhirnya menguras jumlah belangko juga. Mereka mau tidak mau kan harus menyesuaikan. Sementara data dengan bank kan sudah melaksanakan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil. Pada saat wilayahnya berubah kecamatan, kemudian ini belum diganti, yang bank sudah pakai yang baru, itu tidak bisa valid, mau tidak mau harus diganti. Nah ini yang akhirnya menambah jumlah belangko kemarin itu. Sekarang ada kekurangan, tetapi artinya bukan terhenti, tidak. Nah, mungkin ini Pak Ahmad, kalau seumpama belangko tadi tersedia, Ya. gitu ya, ada nggak batas waktunya berapa lama sih pengurusan KTP elektronik itu kalau belangkonya ada? Ya. Itu pertama, dari perekaman, gitu ya kan? Kemudian tadi saya tertarik soal masalah suket, surat keterangan, gitu kan? Kita ini mau menghadapi pilkada di 8 kabupaten kota, biasa di masa-masa pemilu, ini kan rentan dimanfaatkan orang surat keterangan, berdasarkan itu orang kemudian bisa mengajukan itu untuk ikut memilih, ya kan? Ada nggak kemungkinan suket-suket ini disalahgunakan itu untuk kepentingan-kepentingan pragmatis seperti tadi di momen-momen pemilu seperti itu? Ya, jadi suket sekarang ini sedang digalakan kembali karena memang keterbatasan, bukan artinya tidak ada belangko. Belangko dalam keadaan terbatas sehingga diutamakan dulu untuk pemilih pemula. Oke. Pada saat jaringan bagus, sebetulnya kita paling lama 10 menit dari ngerekam, itu sudah bisa cetak. Sudah bisa cetak. Kalau belangkonya tersedia? Iya, Oke. belangko tersedia, pemilih pemula, kemudian jaringan bagus, pada saat melakukan perekaman langsung masuk ke data pusat, itu bisa langsung. Oke. 10 menit itu. Oke. Dari mulai dipoto, kemudian sidik jari, iris mata, Oke. data cocokkan dengan kartu keluarga yang lama, NIK sudah keluar sesuai, langsung pencetakan. Oke. Itu hanya 10 menit. Nah, mengenai suket, ini yang saya sampaikan, dan alhamdulillah kalau di Lampung, karena memang pengawasan kami juga, untuk Provinsi Lampung ini kami sebagai supervisi, sebagai pembina, sebagai pengawasan kami melaksanakan monitoring dan evaluasi. Oke. Makanya pada saat akan dilaksanakan pilkada, kami seluruhnya dinas ini mungkin pada hari itu libur karena untuk memilih, supaya staf saya juga tidak kehilangan hak pilihnya, maka agar melapor ke KPU, kita minta kalau tidak salah A5 ya, Iya. itu bisa memilih di daerah di mana mereka melaksanakan monet. Jadi sekaligus mereka monitoring pelaksanaan pelayanan dan mengawasi ada tidak kemungkinan bahwa suket ini disalahgunakan. Kenapa? Karena suket yang harus yang dimiliki saat ini adalah suket yang sudah melakukan perekaman, bukan suket yang dibuat oleh Dinas Dukcapil berdasarkan data dari SIAK daerah. Iya. SIAK tadi itu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah. Iya. Bukan. Mereka karena belangko tidak ada, maka dikeluarkan suket. Itu dia sudah sah. Karena NIK-nya, nama, tempat tanggal lahir, apa semua datanya sudah valid. Oke. Itu baru bisa. Tapi kalau sepertinya ada suket dikeluarkan oleh oknum-oknum tertentu, itu tidak akan bisa sebetulnya. Dan ini pun sebetulnya tidak bisa terdata oleh KPU. Data KPU. Yang kita khawatirkan apabila ada oknum-oknum inilah yang saya sampaikan tadi, kalau sepertinya dimanfaatkan apabila data daerah nih orangnya tidak ada, ya kan, orangnya entah yang mana atau yang lama-lama, yang posisi itu kemudian dibuatkanlah suket. Iya. Dimanfaatkanlah untuk diberikan kepada oknum-oknum mengatasnamakan tim sukses. Nah ini yang kita cegah. Iya. Kita Takutnya cegah. kan orang yang sudah meninggal, Ya. orang yang berpindah tempat, masih tidak ada atau terdaftar yang di kerja situ, di luar, gitu, betul. tapi masih terdaftar di wilayah Ya. itu, akhirnya suket dikasih Suket dengan digunakan. orang diwakilin Ya. oleh orang lain. Gitu. Betul. Jadi alasannya kan untuk memenuhi jumlah pemilih kan. Iya. Itu satu orang bisa saja 2-3 orang. Iya. Kalau sepertinya soal tinta ya orang sudah pintar-pintar bagaimana caranya menghilangkan. Nah, kemudian kita tadi kan bicara KTP elektronik ini untuk wajib KTP yang 17 tahun ke atas. Nah, ini 17 tahun ke bawah, ini kan ada kartu identitas anak. Ya, Ini betul. apakah wajib dan bagaimana prosesnya gitu, Ya. Pak Kades?
Ke depan, kartu identitas anak ini adalah pengganti identitas sama dengan KTPL, hanya diberikan kepada penduduk yang usianya 17 tahun ke bawah. Oke. 17 min 1 ya. Iya. 17 min 1 kartu identitas anak. Hanya saja perbedaannya adalah mereka tidak melakukan perekaman. Tetapi berdasarkan data dari kartu keluarga. Pada saat mereka sudah umur 17, datanya sudah ada, tinggal nanti melakukan perekaman. Oke. Karena perekaman ini kan ada yang data yang tidak akan sama, sepertinya iris mata, sidik jari. Nah ini, jadi KIA sekarang sedang digalakan dan insya Allah di 2019 ini Desember seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung ini harus sudah menerbitkan. Memang ini sudah perintah dari Mendagri untuk kita menerbitkan. Alhamdulillah di kita seluruh kabupaten sudah, ada beberapa hanya mungkin yang launchingnya belum, tapi pelaksanaannya sudah. Pelaksanaannya sudah. Ada yang sudah menerbitkan tetapi terhenti dulu karena memang keadaan alat. Karena alat pencetakan ini tidak terlepas juga dari memerlukan tinta ribbon yang memang cukup tinggi harganya. Karena permintaan masyarakat untuk melakukan perekaman KTPL ini juga harus terpenuhi. Sementara jadi ada beberapa kabupaten KIA, untuk kabupaten untuk penerbitan KIA ditunda, tapi sudah penerbitannya sudah gitu. Tapi 2019 sih diusahakan semuanya sudah harus mulai. Ya, mulai untuk menggenjot untuk dapat KIA tersebut. Gitu. Sekarang sampai posisinya seluruh Lampung ini kurang lebih baru 52%-an lah. 52%. Dari angka kurang lebih 2 jutaan ya. 2 juta yang dari 0 ke 17 itu. Iya. Gitu. Nah, ini kan Pak Kadis kita di Capil ini selain mengurus KTPL, kartu identitas anak, ada juga kartu keluarga, akte lahir. Ya. Sekarang kan eranya era digital gitu. Betul. Nah, kita apa nih programnya nih di era yang sekarang ini yang mulai bergeser dari era konvensional ke era digital, ada nggak terobosan dari kita sendiri untuk memudahkan masyarakat dalam rangka mendapatkan administrasi kependudukan? Ya. Yang pertama, dengan ada ditayangkan sudah di launching yaitu Dukcapil Go Digital. Pada waktu kami Rakornas bulan Februari di Makassar oleh Menteri dibuka, dan inilah inovasi daripada Dukcapil seluruh jajaran se-Indonesia yang dimotori oleh Bapak Profesor Judan Arif ini. Go Digital ini yang pertama, pada saat sebelum terjadinya Go Digital ini untuk penandatanganan KK, akte kelahiran, itu kan secara manual. Nah, pada saat kepala dinasnya sedang tidak ada, sedang keluar daerah, itu jadi menumpuk berkas itu. Yang satu hari mungkin ada yang 50, kalau yang bersangkutan karena ada tugas ke daerah, ada kepentingan memang daerah, atau tadi itu Rakornas kayak kemarin 4 hari, atau memang kebetulan ada diperintahkan untuk melaksanakan rapat di Jakarta, itu sudah tertunda. Oleh karena itu, dengan Go Digital ini, kita sudah bekerja sama Dirjen Dukcapil, Menteri ini, dengan Badan Siber dan Sandi Negara, yaitu tanda tangan elektronik. Kalau kita singkatnya adalah TTE. Jadi sekarang kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, itu sudah menggunakan barcode. Jadi di mana saja kepala dinas berada, tinggal melihat di Android, dia sudah masuk datanya, lihat ada berapa, oke, sudah divalidasi oleh stafnya secara berjenjang, 2 diklik, semua sudah tertangani. Gitu. Tinggal kita pada waktu kita mendapatkan betul nggak ini suratnya asli atau tidaknya. Kita kan punya nih cara pembacaan barcode di Android masing-masing. Mungkin masyarakat untuk membaca, kok ada barcode nih bukan tanda tangan, valid tidaknya, gampang. Jadi baca aja, dilihat, apabila nanti keluar ini surat keluar dari Disdukcapil kabupaten ini, berarti asli. Kalau tidak, berarti tidak akan keluar pembacaan barcode itu. Nah, inilah yang artinya terobosan-terobosan yang dilakukan tanda tangan elektronik, termasuk saat ini telah disampaikan kepada seluruh kabupaten kota
yaitu pencatatan kelahiran, pendaftaran kelahiran secara online. Jadi masyarakat dipermudah untuk mendaftarkan itu dengan online. Mungkin karena kesibukan tidak bisa, maka mereka tinggal klik Dinas Dukcapil, nanti ada pilihan-pilihannya. Apa? Oh ya, akte kelahiran online. Itu kan pencatatan. Apa syarat-syaratnya? Di situ diperlukan dipoto KTP orang tua, kemudian surat dari rumah sakit, kakaknya tinggal dipoto, masuk. Ini yang terus dilaksanakan. Jadi Go Digital ini sekarang ini sudah betul-betul dilaksanakan supaya mempermudah dan memangkas birokrasi yang panjang. Itu saja. Dan ini sudah dilakukan untuk seluruh kabupaten di Provinsi Lampung khususnya, dan juga memang di seluruh Indonesia. Mungkin ini mengenai kebocoran data atau pencurian data ini seperti apa, Pak? Iya. Nah, ini memang sedang marak, ada tersampaikan di media-media berkaitannya dengan ada data yang bocor sehingga disalahgunakan oleh orang lain. Oleh karena itu, saya juga atas instruksi Mendagri melalui Dirjen Dukcapil, dan kami juga sudah menekankan oleh kabupaten kota agar hati-hati. Jadi data-data contohnya karena kesalahan pencetakan, karena data, kemudian ada yang karena pindah, kemudian kita tarik, itu harus dihanguskan. Jadi data itu di Dinas Dukcapil sekarang sudah dihanguskan. Saya menghimbau kepada masyarakat, jangan pernah untuk memberikan nama, nomor NIK, dan data-data lainnya pada saat mungkin sedang berlayar di dunia maya. Kita tidak sadar diminta nama, NIK, yang akhirnya justru ini akan terekam oleh orang lain. Kemudian hati-hati pada saat kita melakukan pembelian pulsa, kadang-kadang diminta nomor HP. Nah, dari HP ini kemudian atau sepertinya fotokopi KK pada itu saat diminta. Nah, ini juga hati-hati. Jangan sampai setelah dilihat nomor kakaknya kemudian dibuang begitu saja. Karena di kakak itu ada mungkin ada 2, 3, 4 nama. Pada saat ditemukan orang lain, diaktifkanlah registrasi atas nama yang ada. Nah, ini bisa digunakan juga dengan orang lain. Karena pada waktu kita ini kan seluler, kan harus menggunakan nomor NIK kakak dengan kakak. Maka dari itu, pada saat kita setelah mungkin sedang mendaftar yang dibutuhkan fotokopi kakak, fotokopi KTP, jangan sampai terbuang sia-sia atau tersimpan di mana, karena ini akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh itu hati-hati. Pada prinsipnya sebenarnya data itu aman. Hanya saja supaya lebih hati-hati. Kalau tidak seumpama penting-penting berkaitan dengan data pribadi, jangan diberikan ke orang. Gitu ya. Termasuk ya tadi itu di laman-laman website yang ada menawarkan promo, baik itu pembelian atau hadiah untuk meminta nama, nomor NIK, nomor kakak, itu hati-hati. Kalau tidak, kita tidak tahu, tidak perusahaan yang tidak bertanggung jawab, yang artinya kita tidak tahu sama sekali ini kepentingan apa, bisa disalahgunakan gitu ya. Para masyarakat Lampung, mungkin silahkan datang ke Provinsi Lampung, ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil apabila ragu. Mungkin pada waktu transaksi KTP-nya kok katanya tidak bisa untuk bertransaksi, entah di bank ataupun di mana saya menggunakan, maka kami punya alat. Ya, ini namanya alat baca kartu, KTP elektronik. Atau secara bahasa luarnya adalah card reader. Jadi di sini kita akan tahu absah tidaknya KTPL ini. Kita akan cek, nanti dimasukkan, kemudian dilihat sidik jarinya, jadi yang bersangkutan benar atau tidak. Ini telah kami lakukan validasi kemarin pada waktu kami koordinasi kerjasama dengan Kanwil Agama pada waktu MTQ. Gitu. Alhamdulillah, jadi peserta-peserta kita cek. Nah, ini juga mungkin juga bisa secara digunakan di dinas-dinas lain, baik di swasta, di perusahaan. Contohnya apa betul nggak tamu ini orangnya tersebut, seperti itu. Dan ini juga kan digunakan juga di Bakau untuk pembayaran secara elektronik. Artinya data yang bersangkutan tinggal diminta KTP, masukin card reader, itu sudah terbaca semua data yang bersangkutan, sudah tersimpan. Jadi ini mempermudahkan birokrasi juga. Karena kalau sepertinya dia mau ngaku-ngaku, contohnya ada penjahat yang bawa kendaraan karena mau nyebrang,
dan membawa KTP orang lain. Pada waktu dibaca, bukan KTP-nya itu tidak bisa. Gitu. Nah, untuk itu kami bisa memudahkan, dan ini kita gunakan pada waktu ada acara event-event tertentu. Tapi setiap hari mungkin silakan. Ataupun juga silakan WA ke saya dengan nomor WA 0812 880 32192. Mungkin ada permasalahan dengan nick-nya ataupun permasalahan dengan administrasi kependudukannya, silakan WA ke saya sehingga saya akan tindak lanjuti. Apabila bisa diatasi secara di provinsi, dengan artinya kami punya server untuk mengecek betul tidak nick ini adalah nama penduduk tersebut. Gitu. Dan di situ akan kita lihat kartu keluarganya juga ada. Semua mengenai administrasi kependudukan itu tadi kepengurusannya gratis ya? Gratis. Gratis ya? Gratis. Dibiayai oleh negara. Oleh negara, tidak ada pemungutan. Kalaupun ada pungli apa seluruhnya itu oknum, silakan laporkan. Laporkan. Kami selaku supervisi pembina terhadap kabupaten kota, insya Allah akan menekankan agar hal itu tidak terjadi. Dan kami minta juga masyarakat pungli ini tidak mungkin juga ada apabila tidak ada orang yang meminta. Jangan karena ingin cepat, akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, artinya Pak tolong cepat, tolong bantu, nanti saya ada. Nah ini sebetulnya mungkin karena dibantu. Saling simbiosis mutualisme. Itu ada keinginan, akhirnya memberi. Nah pada saat menyampaikan kepada orang lain katanya pungli. Nah ini juga. Maka dari itu silakan datang dan itu gratis, ikuti alurnya, ikut antrinya sehingga juga sama. Tapi mungkin saya sampaikan, sekarang di kabupaten kota secara pelayanan sudah ada artinya begini, untuk yang ibu hamil, ibu menyusui itu sudah ada tempat-tempatnya. Ya, pelayanan itu. Kemudian didulukan. Jadi mohon nanti masyarakat yang melakukan perekaman di kabupaten kota tiba-tiba ada staf dari pelayanan penduduk ini, kok ini dia baru datang didahulukan. Nah ini tolong dilihat bahwa yang didahulukan itu adalah yang sudah tua renta, ibu hamil. Nah ini kita memang dulukan supaya mereka dengan kondisi kesehatannya. Tapi yang sakit kita datang. Kita datang. Jadi pelayan itu datang. Ada dengar saja ada sakit di rumah ini walaupun satu orang. Yang penting masyarakat melaporkan, minta dicapil, alat dibawa. Semua perangkat dibawa. Bola ya. Ya. Dan saya kira itu sudah terekspos juga dari beberapa media juga. Ini disampaikan dengan masyarakat kita di Provinsi Lampung. Baik, untuk keluhan-keluhan, sebetulnya di tiap kabupaten itu sudah ada banner-banner di Pemda berkaitan dengan nomor-nomor call center yang untuk di pelayanan di Dukcapil. Silakan mungkin masyarakat nanti pada saat mungkin ke Pemdanya setempat akan dilihat apabila ada permasalahan-permasalahan langsung. Dan untuk di Kemendagri juga sama seperti itu, kita klik ada 155004 sekian itu. Jadi kalau dicari nanti di lamannya Kemendagri, Dukcapil, itu kan kelihatan call center dan itu langsung direspon oleh Bapak Dirjen. Jadi ada di sana. Kalau untuk provinsi memang masih belum mempunyai yang 6 angka itu belum. Kita nanti lagi berusaha, kita sedang koordinasi dengan Kominfo. Jadi kita masih menggunakan WhatsApp secara dinas Dukcapil aja, dan ini kita berikan pada waktu adanya kegiatan-kegiatan seperti di Lampung Fair, Pekan Raya Lampung kemarin dengan brosur-brosur yang ada. Silakan, dan ini yang memang sudah masuk dan kita, dan saya juga sangat terbantu dengan adanya di media cetak, dengan adanya laporan-laporan masyarakat, baik dimanapun juga, termasuk mungkin Kupas Tuntas pada saat memberikan informasi tentang ada layanan, ini kita respon, Nah inilah gunanya kita membaca media itu kan seperti itu, kita respon. Kemudian yang tadi terakhir, penyampaian dari saya yaitu yang pertama kepada seluruh masyarakat Lampung khususnya, mari kita song-song pemilihan kepala daerah di 8 kabupaten kota ini dengan menjadi pemilih yang baik. Maksudnya gunakan data dengan sebaik-baiknya, datanya lah data pribadi. Jangan diiming-imingi untuk dapat memilih menggunakan data orang lain. Pemirsa Kupas TV dimanapun berada, gak terasa tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahmad Saifullah, perbincangan yang hangat. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menambah wawasan untuk kita semua. Bagi masyarakat di Provinsi Lampung,
terutama bagi Anda yang belum mengurus administrasi kependudukan, supaya segera mengurus administrasi kependudukannya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Gratis, tidak dipungut biaya, semua ditanggung oleh negara. Kalau ada keluhan-keluhan, kendala-kendala di lapangan, boleh langsung disampaikan dengan Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung di nomor WhatsApp tadi yang disampaikan oleh beliau. Nah, kita akan ketemu lagi dalam bincang-bincang yang tidak kalah menarik dalam segmen berikutnya. Terima kasih.